Permata TV YouTube Indonesia dengan bangga mempersembahkan sebuah storytelling kekinian abad ini diangkat dari karya besar S.H. Mintarja yang sangat populer di masanya, berlatar belakang kisah tanah Jawa masa lampau, tepatnya di penghujung kejayaan kerajaan tanah Jawa, dengan judul Kisah Api di Bukit Menoreh. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-185. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, Agung Sedayu berjalan dengan kepala tunduk. Peristiwa yang baru saja terjadi telah mengguncang dadanya. Ia merasa menyesal bahwa ia telah hanyut ke dalam arus kegelapan hati. Namun kadang-kadang masih juga timbul desah di dalam hati. Kenapa aku tidak dapat berbuat sebebas orang-orang lain? Kenapa aku masih saja terikat sama sekali kepada Kakang Untara? Ketika Agung Sedayu sampai di gardu peronda, segera diberitahukannya tentang kelima orang yang baru saja berkelahi melawannya. Selesaikanlah mereka menurut ketentuan yang berlaku, berkata Agung Sedayu. Apakah mereka tidak melarikan diri sepeninggalmu? Bertanya prajurit yang sedang bertugas itu. Mereka kini bersama Kitanu Metir, jawab Agung Sedayu. Baiklah, sahut prajurit itu kemudian. Aku akan mempersiapkan orang-orangku. Bukankah mereka berlima? Iya. Agung Sedayu tidak menunggui prajurit itu menyiapkan teman-temannya. Segera ditinggalkannya gardu perondaan itu untuk pergi ke Banjar Padukuhan menemui kakaknya. Langkahnya semakin lama menjadi semakin cepat. Dicobanya untuk melupakan apa yang baru saja terjadi. Ia tidak mau lagi membayangkannya, apalagi betapa yang akan terjadi seandainya gurunya tidak mencegahnya melakukan pembunuhan yang tidak terkendali itu. Agung Sedayu menarik nafas dalam-dalam. Aku harus memetik pelajaran daripadanya. Tetapi ia tidak ingin bahwa peristiwanya itu sendiri selalu membayangi perasaannya. Sehingga dalam keraguan-raguan ia bertanya kepada diri sendiri. Apakah aku perlu mengatakannya kepada Kakang Untara? Agung Sedayu menggelengkan kepalanya. Tidak perlu. Laporan itu akan datang dari para prajurit yang akan menangkap mereka. Aku tidak perlu berkata apapun tentang peristiwa itu. Tetapi kemudian ia berkata pula di dalam hatinya. Tetapi jangan-jangan Kakang Untara menganggap aku bersalah. Aku telah berbuat sendiri di daerah ini, justru di luar kewenanganku. Biarlah aku mengatakannya. Salah atau benar, aku akan mengatakannya. Agung Sedayu itu pun kemudian melangkah terus. Kini ia mencoba memusatkan perhatiannya kepada kakaknya, kepada kepentingan yang akan disampaikan kepadanya. Ketika beberapa puluh langkah daripadanya terpancar seberkas sinar obor, hati Agung Sedayu menjadi semakin berdebar-debar. Sinar obor itu pastilah sinar obor yang dipasang di halaman Banjar. Dan kakaknya telah menunggunya di Banjar itu pula. Apakah yang akan dikatakannya? Gumamnya lambat. Agung Sedayu itu menggelengkan kepalanya.
Tak seorang pun yang tahu, selain Kakang Untara sendiri. Mungkin guru, tetapi mungkin pula tidak. Semakin dekat Agung Sedayu dengan Banjar Padepokan itu, hatinya menjadi semakin berdebar-debar. Ketika kemudian ia berdiri di muka regol Banjar Padepokan itu, dua orang prajurit mendatanginya dan bertanya, "Siapa?" "Aku, Agung Sedayu," sahut Agung Sedayu. Sinar obor yang kemerah-merahan jatuh di atas wajahnya, membuat kesan tersendiri pada kedua prajurit yang memandangi dengan tajam. Tetapi sebelum keduanya bertanya lebih lanjut, Agung Sedayu telah mendahulunya membuat penjelasan. "Aku dipanggil oleh Kakang Untara." "Sekarang?" "Iya," sahut Agung Sedayu. Kedua prajurit itu saling berpandangan dan salah seorang dari mereka berkata, "Silakanlah." Agung Sedayu segera melangkah masuk ke halaman. Halaman Banjar Padepokan itu ini sudah tampak lebih bersih dan terang. Beberapa buah obor dipasang di sudut-sudut halaman dan sebuah lampu minyak yang cukup terang tergantung di tengah-tengah pendopo. Beberapa orang masih tampak duduk bercakap-cakap di pendopo itu, sedang beberapa orang yang lain yang terluka berbaring-baring sambil bercakap-cakap satu sama lain. Mereka memandangi Agung Sedayu ketika anak muda itu naik tangga dan berjalan di antara mereka. Di tengah-tengah pendopo itu, salah seorang yang telah mengenalnya dengan baik bertanya, "Apakah kau akan menemui kakakmu?" "Iya," sahut Agung Sedayu. "Ia berada di Pringgitan." Agung Sedayu sebenarnya sudah tidak memerlukan keterangan itu lagi. Ia tahu pasti bahwa kakaknya berada di Pringgitan, mungkin dengan beberapa orang perwira pembantu-pembantunya, mungkin bahkan sendiri sambil menunggunya. Tetapi ia menjawab, "Terima kasih." Dengan dada yang semakin berdebar-debar, ia melangkah menuju ke pintu Pringgitan. Pintu lerekan itu masih terbuka sedikit. Sepercik sinar di dalam Pringgitan itu sempat meloncat keluar. Hati-hati, Agung Sedayu mendekati pintu. Ini ia sudah berada tepat di muka pintu. Tetapi keraguan-raguannya ternyata membuat ia tertegun. Tanpa disengajanya ia berpaling, memandangi orang-orang yang berada di pendopo Banjar itu. Agung Sedayu itu terkejut ketika tanpa disangka-sangkanya, orang yang sudah mengenalnya dan memberitahukan kepadanya bahwa Untara berada di Pringgitan itu berbicara lagi, cukup keras. "Buka saja, pintu itu tidak pernah diselarak." "Terima kasih." Sekali lagi Agung Sedayu menjawab. Kini tangannya telah memegang wengku pintu yang dibuat dari anyaman bambu wulung. Perlahan-lahan ia mendorong ke samping dan pintu itu pun terbuka. Dada Agung Sedayu berdesir. Di dalam Pringgitan itu duduk hanya dua orang saja, kakaknya, Untara, dan seorang lagi, Wuranto. "Masuklah." Terdengar suara kakaknya berat tetapi dingin, sedingin angin pegunungan yang bertiup semakin kencang. "Terima kasih kakak," sahut Agung Sedayu. Suaranya pun tiba-tiba bernada berat, tetapi terasa sebuah getaran di dadanya, terpercik di antara kata-katanya. Tetapi begitu ia melangkahkan kakinya, Agung Sedayu itu tertegun. Ia melihat Wuranto tiba-tiba berdiri dan berkata, "Untara, aku akan keluar sebentar."
Udara terlampau panas di Pringgitan ini. Terasa jantung Agung Sedayu menjadi semakin cepat berdentang. Ia sadar bahwa kehadirannya lah yang seolah-olah telah mengusir Wuranto dari Pringgitan itu. Agaknya Wuranto benar-benar tidak dapat menemuinya. Dengan demikian maka teka-teki di dalam dada Agung Sedayu menjadi semakin kisruh. Panggilan kakaknya telah membingungkannya, dan kini ia menemukan suatu pertanyaan baru yang semakin membelit hati. Apakah sebenarnya yang telah aku lakukan, sehingga aku terperosok dalam keadaan yang membingungkan ini? Desis Agung Sedayu di dalam hatinya. Tetapi yang terdengar adalah suara Untara. "Duduklah Wuranto, aku akan keluar sebentar," sahut Wuranto sambil melangkah. Tetapi sekali lagi terdengar Untara berkata, "Duduklah." Wuranto menggeleng. "Aku tidak betah duduk di dalam Pringgitan yang panas ini. Di luar udara akan lebih panas lagi. Duduklah," ulang Untara. Tetapi Wuranto masih juga melangkah. Namun langkahnya pun tertegun ketika Agung Sedayu masih berdiri tegak di muka pintu. "Wuranto," Untara mengulanginya lagi. "Kemarilah dan duduklah. Dengar kata-kataku. Kemarilah kalian berdua. Duduk di sini. Aku perlu dengan kalian berdua." Nada-nada kata-kata dari Untara itu serasa semakin berat, memberati hati kedua anak-anak muda itu. Ketika sekali lagi Untara memanggil, maka Wuranto tidak dapat lagi menolaknya. "Wuranto, kemari, duduklah di sini." Dengan wajah yang tegang, Wuranto itu pun melangkah kembali. Dengan dada yang berdebaran, ia duduk di tempatnya. Sekali matanya menyambar Agung Sedayu yang masih berdiri tegak di muka pintu. Tetapi sesaat kemudian, dilemparkannya pandangan matanya ke sudut ruangan. Agung Sedayu masih tegak di tempatnya. Di lambungnya tergantung sehelai pedang. Di wajahnya terpancar berbagai macam pertanyaan yang telah membingungkannya. "Jangan seperti hendak berkelahi, Sedayu." Tiba-tiba suara kakaknya mengejutkannya. "Duduklah." "Oh," terdengar Agung Sedayu berdesah. "Terima kasih kakak. Apakah kau akan pergi berperang?" Pertanyaan Untara terdengar begitu tajamnya menyentuh telinganya, dan tiba-tiba saja Agung Sedayu itu menjawab tegas, "Tidak." Untara bergeser, ditatapnya wajah adiknya, tetapi Agung Sedayu menundukkan kepalanya. Meskipun demikian, jawaban Agung Sedayu itu terasa telah menggerakkan hati kakaknya. Dalam keadaan yang wajar, adiknya tidak akan menjawab seperti itu, apalagi jawaban sesingkat dan tegas itu. Tetapi Untara itu terdiam. Dipandanginya langkah Agung Sedayu mendekatinya, dan kemudian duduk di sampingnya. Dijulurkannya pedangnya ke belakang. Sejenak mereka saling berdiam diri, dan Pringgitan itu dijalari oleh suasana yang sepi tegang. Di kejauhan terdengar lamat-lamat suara burung hantu yang menggetarkan udara malam yang dingin. Sesaat kemudian Untara menarik nafas dalam-dalam. Ditatapnya adiknya dengan penuh pertanyaan. Tetapi sebelum Untara bertanya, Agung Sedayu berkata, "Aku bertemu dengan 5 orang yang bersembunyi di balik rerumputan. Mereka sengaja menjebak aku." Untara masih terdiam, dan Agung Sedayu mengatakan dengan singkat apa yang dijumpainya.
di perjalanan ke Banjar Padepokan ini. Terasa jantung Untara menjadi semakin cepat bergetar. Ia merasakan suatu kebanggaan di dalam dirinya bahwa Agung Sedayu telah berhasil menguasai diri dalam keadaan yang tiba-tiba itu dan dapat berbuat sesuatu. Tetapi ia tidak ingin menunjukkan pengaruh perasaannya itu. Bahkan wajahnya seolah-olah tidak menunjukkan perubahan apapun. Meskipun demikian, Agung Sedayu menjadi agak berlega hati bahwa kakaknya tidak menyalahkannya lagi. Sekali lagi ruangan itu menjadi sepi. Baru sejenak kemudian Untara berkata kepada Wuranto tanpa mempersoalkan cerita Agung Sedayu. "Aku memang menunggu kesempatan semacam ini, Wuranto." Wuranto tidak menyahut. Tetapi wajahnya pun tunduk memandangi anyaman tikar yang didudukinya. "Aku ingin setiap persoalan segera selesai. Aku tidak ingin kalian bersikap seperti anak-anak." Tiba-tiba Wuranto mengangkat kepalanya. Sorot matanya menjadi tajam bercahaya. Dari sela-sela bibirnya terdengar suaranya bergetar. "Apakah maksudmu, Untara?" Untara mengerutkan keningnya. Ia berhadapan dengan seorang anak muda perasa. Anak muda yang mudah tersinggung perasaannya, apalagi dalam keadaan seperti ini. Tetapi Untara tetap dalam pendiriannya. Ia ingin menyelesaikan persoalan ini. "Wuranto," berkata Untara, "tidak baik kau selalu dikejar oleh perasaanmu itu. Setiap kali kau selalu menghindari pertemuan dengan Agung Sedayu sejak kau meninggalkannya ketika Agung Sedayu sedang berkelahi dan mengejar si Danti. Sejak ini, maka anggaplah bahwa di antara kalian sudah tidak ada persoalan lagi, sehingga hubungan kalian menjadi wajar seperti sedia kala. Agung Sedayu adalah anak Jati Anom seperti kau, seperti aku juga. Ia untuk seterusnya akan menetap pula di Jati Anom. Kalian akan selalu bertemu di jalan-jalan, di perapatan, atau di gardu-gardu perondaan. Kalau hubungan kalian tidak dapat pulih kembali, maka akibatnya pun akan mempengaruhi seluruh anak-anak muda Jati Anom." Wajah Wuranto sesaat menjadi pucat. Keringat dinginnya mengalir membasahi pakaiannya. Namun justru karena itu maka ia pun terbungkam. Agung Sedayu pun menjadi berdebar-debar. Ia tidak tahu persoalan apakah yang sedang dihadapinya. Tetapi yang telah menyengat hatinya adalah kepastian kakaknya bahwa ia akan tinggal untuk seterusnya di Jati Anom. Dengan demikian maka segera ia menemukan kesimpulan bahwa hal inilah yang akan dikatakan kakaknya kepadanya. Di samping persoalan yang masih tidak jelas baginya, hubungannya dengan Wuranto yang menjadi serasa tegang. "Aku dapat merasakan perasaan kalian," berkata Untara seterusnya. "Tetapi aku tidak sependapat bahwa perasaan itu akan terlampau berkuasa di hati kalian. Kalian harus mengimbanginya dengan nalar dan pikiran bahwa kalian adalah anak-anak muda Jati Anom. Bahkan kalian adalah harapan bagi kampung halaman. Kalian harus dapat menyingkirkan semua persoalan pribadi untuk kepentingan-kepentingan yang lebih besar. Apakah kalian dapat mengerti maksudku?" Wuranto masih terdiam. Keringatnya semakin banyak mengalir di seluruh wajah kulitnya. Sejenak ketika anak-anak muda itu saling berdiam diri, sehingga peringgitan itu sekali lagi menjadi sepi, dan sekali lagi terdengar burung hantu yang seolah-olah merintih menggetarkan udara malam.
di halaman daun-daun yang kuning berguguran. Oleh sentuhan angin lereng bukit yang semakin keras, gemerasak seperti gemerasaknya nafas Agung Sedayu dan Wuranto itu. Yang memecahkan keheningan itu adalah suara Untara memberat. Pikirkanlah, kalian bukan lagi anak kecil yang manja. Ketika Untara terdiam, tiba-tiba udara peringgitan itu digetarkan oleh suara Wuranto, setajam getar jantungnya. Aku tidak mengerti apa yang kau katakan, Untara. Untara mengerutkan keningnya. Jawabnya, aku kira cukup jelas. Kau agaknya menganggap bahwa selama ini aku selalu menghindari pertemuan dengan Agung Sedayu. Kau salah sangka. Aku tidak pernah berpikir demikian. Adalah kebetulan sekali bahwa aku tidak bertemu dengan Adi Agung Sedayu untuk beberapa lama. Untara menarik nafas dalam-dalam. Kau aneh, Wuranto. Kau sudah cukup dewasa. Aku tahu benar perasaanmu. Jangan ingkar. Baju Wuranto telah menjadi basah oleh keringat. Namun ia masih berkata, jangan mencari-cari, Untara. Katakan saja, apa maksudmu sebenarnya? Untara terperanjat mendengar kata-kata itu. Ia adalah seorang senopati perang di daerah ini. Ia adalah orang tertinggi dalam tata keprajuritan Pajang di daerah lereng Merapi. Tetapi kemudian disadarinya bahwa di hadapannya duduk seorang anak muda Jati Anom, bukan seorang prajurit Wiratamtama, seorang anak muda kawannya bermain semasa kanak-kanak, sehingga bekas-bekas pergaulan di masa kecilnya itu tidak dapat dihapuskannya. Sikap itulah yang masih dibawa oleh Wuranto kali ini. Sekali lagi Untara menghela nafas dalam-dalam untuk menahan hatinya. Persoalan yang akan dibicarakannya memang bukan masalah-masalah keprajuritan, meskipun akibatnya akan menyentuh pula. Wuranto merasa bahwa ruangan itu menjadi semakin lama semakin panas, seperti tungku yang dipanasi dengan bara api kayu melandingan. Yang terdengar kemudian adalah suara Untara. Wuranto, tidak baik apabila aku terpaksa mengatakan dengan berterus terang, tetapi seharusnya kau dapat menangkap maksudku, dan kau tidak perlu menghindarinya lagi. Marilah, persoalan ini kita selesaikan. Kemudian, kalian akan dapat hidup seperti sedia kala, tanpa perasaan canggung dan segan. Gigi Wuranto menjadi semakin terkatup rapat untuk menahan gelora perasaannya. Dentang jantung di dadanya serasa menjadi semakin cepat dan keras, seperti kentong titir yang memekik-mekik, hampir-hampir mematahkan seluruh tulang ikanya. Tetapi Agung Sedayu pun tidak pula kalah gelisahnya. Ia belum tahu apakah yang akan dikatakan kakaknya itu kepadanya. Tetapi menilik pembicaraannya dengan Wuranto itu, maka ia sudah dapat meraba ujung dan bahkan pangkalnya itu. Dengan dada yang semakin berdebar-debar ia mendengar Untara melanjutkannya. Apakah kau dapat mengerti dan kau dapat mempertimbangkan dengan pikiran yang jernih, tidak sekedar dengan perasaan saja? Kini tubuh Wuranto menjadi gemetar. Dipandanginya Untara dan Agung Sedayu berganti-ganti. Kemudian terdengar Wuranto itu menggerak. Lalu apakah yang harus aku lakukan menurut pertimbanganmu, Untara? Apakah aku harus minta maaf dan berjanji untuk melupakan persoalan ini? Tidak perlu, sahut Untara. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang benar. Tetapi apabila kalian melupakan persoalan di antara kalian, maka dengan demikian sudah terlepas dari persoalan itu. Wuranto tidak menjawab.
Sekali lagi tatapan matanya jatuh di atas anyaman tikar yang silang menyilang. Tetapi Wuranto itu kemudian bergumam seperti kepada diri sendiri. Apakah yang harus aku lakukan? Aku tidak mengerti. Apakah aku setiap hari harus pergi kemanapun bersama Adi Sedayu? Atau aku harus menunggunya di Banjar ini? Atau di Katumangan Jati Alor? Dan aku juga tidak mengerti. Apakah yang harus dilakukan oleh Adi Agung Sedayu dalam hal ini? Tampaklah sebersit warna merah di wajah Agung Sedayu itu. Sesaat ia mengangkat wajahnya, sorot matanya menghunjam langsung ke wajah Wuranto, seolah-olah ingin melihat apakah yang sedang bergulat di dalam kepala anak muda itu. Betapa dahsyatnya jantungnya bergetar, sehingga ia tidak mampu untuk duduk mematung, mendengarkan pembicaraan yang tidak begitu jelas baginya, yang hanya dapat diraba-rabanya saja. Karena itu, maka terloncat katanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu apakah yang sedang kita bicarakan. Kedua anak-anak muda yang lain, Untara dan Wuranto, serentak berpaling kepadanya. Namun Wuranto kemudian segera melontarkan pandangan matanya ke sudut peringgitan, sedang Untara menarik nafasnya dalam-dalam. Dengan nada datar ia berkata, "Seharusnya kau pun sudah tahu, setidak-tidaknya kau dapat merabanya." Agung Sedayu sendiri tidak mengerti kekuatan apakah yang tiba-tiba mendorongnya, sehingga ia pun berkata, "Kakang ingin menyelesaikan masalah yang agaknya menyangkut diriku. Menurut tangkapanku, adalah masalah antara aku dan Kakang Wuranto. Aku tidak ingkar bahwa aku merasakan hubungan antara aku dan Kakang Wuranto menjadi aneh. Aku tidak tahu siapakah yang menyebabkannya. Tetapi itu adalah kenyataan. Kakang menghendaki persoalan ini harus segera mendapat pemecahan dalam sikap yang cukup dewasa. Tetapi menghadapi persoalan yang harus aku hayati dengan sikap dewasa itu, aku hanya dapat meraba-raba." Untara terperanjat mendengar jawaban adiknya, jawaban yang sama sekali tidak diduga-duganya. Dengan tajam ditatapnya wajah Agung Sedayu yang kemudian tertunduk kembali, seolah-olah anak muda itu baru pertama kali ini dilihatnya. Di dalam hati Untara bergetar beberapa macam pertanyaan tentang adiknya itu. Namun kemudian ia pun berkata di dalam hatinya itu, "Anak ini telah benar-benar meningkat menjadi dewasa. Ia agaknya telah menemukan sesuatu pada dirinya, sikap dan kepercayaan diri. Mudah-mudahan ia tidak kehilangan arah." Wuranto pun menjadi gelisah mendengar jawaban Agung Sedayu itu. Terasa dadanya bergetar dan wajahnya menjadi semakin tegang. Yang berkata kemudian adalah Untara. "Ya Sedayu, kau benar. Kau harus mendengar dengan pasti apakah persoalannya." Tiba-tiba Wuranto memotong. "Kau dapat memperbesar persoalan itu, Untara. Seolah-olah persoalan yang cukup penting dibicarakan oleh seorang senopati seperti kau. Kalau kau tidak mempersusah dirimu dengan soal yang sama sekali tidak bersangkut paut dengan jabatanmu itu, maka aku kira persoalan ini pun akan dapat selesai dengan sendirinya." Untara menggelengkan kepalanya. "Tidak, Wuranto. Meskipun kemungkinan yang demikian itu ada, tetapi kemungkinan yang lain pun dapat juga terjadi. Persoalan itu akan menjadi semakin parah." Wajah Wuranto menjadi kemerah-merahan. "Sebaiknya aku berterus terang. Kalian harus melupakan persoalan kalian," berkata Untara kemudian. "Persoalan yang dapat mengganggu hubungan kalian
hubungan antara anak-anak muda Jati Anom pada umumnya. Iya, aku tahu, sahut Agung Sedayu. Aku akan melupakan persoalan itu. Tetapi persoalan yang mana? Persoalan bahwa aku siang tadi tidak dapat menghadiri upacara pelepasan jenazah atau persoalan lain? Untara mengerutkan keningnya. Kau tidak memperlancar pembicaraan ini. Baiklah, aku akan mengatakannya. Aku ingin kalian melupakan Sekar Mirah. Biarlah gadis itu kembali ke Sangkal Putu. Kalian adalah anak-anak muda Jati Anom. Kalian berdua termasuk orang-orang penting, terutama di lingkungan anak-anak muda. Wajah-wajah Agung Sedayu dan Wuranto berubah sesaat. Wajah-wajah itu dijalari oleh warna kemerah-merahan. Keduanya menundukkan kepalanya, dan untuk sejenak keduanya tidak menyahut. Nah, aku sudah berterus terang. Kalian agaknya menghendaki aku berkata begitu, dan aku sudah mengatakannya. Untara berkata selanjutnya, alisnya tampak berkerut, dan ia berkata pula, sudah cukup persoalan yang disebabkan oleh gadis itu. Salah satu sebab dari kepergian Sidanti dari Sangkal Putu adalah gadis itu pula. Kalau tidak ada Sekar Mirah di sana, yang agaknya akan mengecewakannya, maka ia masih harus mempertimbangkan 10 kali lagi untuk meninggalkan Sangkal Putu. Agung Sedayu dan Wuranto masih berdiam diri. Namun dengan demikian Agung Sedayu kini telah mendapat kepastian bahwa dugaannya selama ini ternyata benar. Tetapi dengan demikian pula, maka wajahnya menjadi semakin memerah. Ia menjadi malu atas persoalan yang melibatnya, apalagi apabila diingatnya bahwa Wuranto adalah kawan sepermainan, meskipun umurnya agak lebih tua sedikit daripadanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Api di Bukit Menoreh pada episode berikutnya. Sampai jumpa.